Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Nurfira dengan NPM 22012010315 dari kelas Analisis Multivariat A. Jadi, di sini saya akan melakukan analisis menggunakan metode PLSM untuk analisis mediasi dan moderasi dengan menggunakan software Smart PLS 4. Nah, di sini sudah ada data tabulasi sebanyak 100 untuk diolah dengan format CSV. Jadi di sini ada variabel transformational leadership, variabel organizational citizenship behavior, variabel employee retention, serta variabel communication sebagai moderator. Langsung saja kita buka Smart LS. Nah, di sini lanjut kita klik new project, lalu kita beri nama MLS create, lalu kita import data. Dan di sini kita klik datanya, dan kita import data. Oke. Lalu di sini kita create model. Model type-nya kita pilih LSM, model name-nya kita isi mediasi, moderasi. Jadi, langsung saja kita buat desain kerangka konseptualnya. Yang pertama kita create variabel transformational leadership. Kita taruh di sini. Berikutnya adalah variabel organizational citizenship behavior. Sebagai mediator kita klik di sini. Retention. Maksudnya, kita terus ini. Lanjut kita connect ke employee retention. Kita ke behavior. Setelahnya kita lanjut klik calculate dari PLSM algorithm. Nah, di sini kita bisa lihat ada outer loading. Nah, idealnya nilai outer loading itu adalah lebih dari 0,70. Nah, di sini ada satu indikator yang berwarna merah di transformational leadership. Kalau demikian, indikator ini itu tetap bisa dipertahankan karena masih bisa kita lihat dulu apakah nilai AFI dan composite reliability-nya itu konstruk telah memenuhi kriteria yang disarankan. Nah, di sini langsung saja kita lihat pada konstruk reliability and validity. Di sini nilai AFI-nya adalah lebih besar dari 0,50. Jadi, data dikatakan valid. Lalu berikutnya kita lihat nilai HTMT pada discriminant validity. Nah, di sini bisa kita lihat datanya itu semua kurang dari 0,90. Jadi, bisa dikatakan bahwa datanya itu valid. Berikutnya kita lihat ada Cron Batch Alpha. Nah, di sini nilai Cron Batch Alpha adalah lebih dari 0,70 semuanya ya. Jadi, bisa dikatakan reliable. Lalu masih dalam tabel yang sama kita lihat pada composite reliability-nya. Nah, syarat untuk composite reliability yang lolos atau terpenuhi itu memiliki nilai lebih dari 0,70. Bisa dilihat di sini bahwa semuanya itu memiliki nilai lebih dari 0,70. Jadi bisa dikatakan syaratnya itu sudah lolos. Lalu berikutnya kita melakukan uji inner model. Yang pertama adalah uji R-star. Bisa kita lihat di sini bahwa nilai R-star dari employee retention 0,369, organizational citizenship behavior 0,536. Nah, untuk employee retention sendiri, baik R-star maupun logistiknya itu bisa dikatakan memiliki model yang lemah. Untuk organizational citizenship behavior-nya itu bisa dikatakan memiliki model yang sedang. Berikutnya kita lihat nilai goodness of it-nya pada di sini model of it. Model of it bisa dilihat pada kolom SRMR di sini pada bagian estimated mode. Nah, terlihat nilai SRMR itu sebesar 0,096. Nah, berikutnya bisa kita lihat pada tabel abstract di sini untuk pengaruh organizational citizenship behavior terhadap employee retention di sini itu menunjukkan pengaruh yang kurang ya. Jadi di sini warna merah. Nah, untuk transformational leadership behavior terhadap retention di sini menunjukkan nilai yang sedang. Berikutnya kita lakukan uji calculation. Di sini kita pilih calculate, pilih bootstrapping, lalu start calculation. Di sini kita pilih calculation. Untuk melihat hasil uji hipotesis, kita lihat pada nilai p-values di sini. Nah, dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa transformational leadership itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior karena sini menunjukkan nilai 0,00, artinya kurang dari 0,05. Lalu hasil dari transformational leadership juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee retention di sini karena nilainya juga 0,00, artinya kurang dari 0,05. Namun demikian, di sini organizational citizenship behavior itu tidak berpengaruh signifikan terhadap employee retention karena nilainya itu lebih dari 0,05.
yaitu 0,592. Nah, dengan demikian, organizational citizenship behavior itu tidak bisa dikatakan terbukti memediasi hubungan antara transformational leadership serta dengan employee retention. Lalu berikutnya di sini kita akan melakukan uji moderasi. Jadi yang pertama kita lihat dulu data variabelnya. Yang pertama transformational leadership, kita pilih. Lalu selanjutnya kita pilih connect. Di sini TL, GP, transformational leadership and retention, GP ke employee retention. Ini communication sebagai variabel model. Ini lalu langsung saja kita pilih calculate inter SM algorithm start calculation. Nah, di sini kita langsung saja lihat pada nilai overloading. Nah, di sini bisa kita lihat masih ada dua indikator yang berwarna merah, tetapi kita tidak hapus karena masih bisa dipertahankan. Lalu berikutnya kita lihat pada construct reliability dan validity di sini. Kita lihat nilai R-nya. Di sini semua menunjukkan lebih dari 0,50, artinya data bisa dikatakan valid. Lalu berikutnya kita lihat HTMT, ada diskriminan validity. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa semua data itu menunjukkan nilai kurang dari 0,90. Artinya data di sini itu bisa dikatakan valid. Lalu berikutnya kita lihat pada batch alpha itu berada pada nilai kurang dari 0,70, artinya bisa dikatakan variable. Lalu masih dalam satu yang sama kita lihat ya composite reliability. Nah, di sini keseluruhannya juga memiliki nilai kurang dari 0,70, artinya bisa dikatakan composite reliability-nya lolos. Lalu berikutnya kita melakukan uji intermodel. Yang pertama kita lihat pada R-score di sini. Nah, terlihat pada tabel overview di sini nilai R-score itu yang employee retention itu memiliki model yang lemah. Lalu yang organizational leadership behavior itu memiliki nilai model yang sedang. Lalu berikutnya kita lihat nilai goodness of fit di model of fit di sini. Kita lihat pada kolom SMA di estimated model. Di sini nilainya adalah 0,094, yaitu kurang dari 0,10. Berikutnya kita lihat pada nilai S4 di sini. Bisa dilihat bahwa masih banyak nilai yang merah, artinya pengaruhnya itu masih kurang. Dan di sini hanya transformational leadership terhadap organizational leadership behavior saja yang bisa dikatakan memiliki yang kuat. Berikutnya kita lakukan uji net coefficient di sini dengan klik calculate, pilih bootstrapping, lalu start calculation. Kita lihat ya kolom coefficient. Nah, untuk melihat apakah hipotesisnya itu diterima atau tidak, itu kita lihat pada nilai p-values di sini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pengaruh antara communication terhadap employee retention itu memiliki nilai 0,303, artinya lebih dari 0,05. Jadi bisa dikatakan tidak berpengaruh antara communication terhadap organizational leadership behavior, nilainya yaitu 0,028, artinya kurang dari 0,05. Jadi bisa dikatakan berpengaruh dan signifikan. Lalu berikutnya di sini ada interaksi antara communication dan organizational leadership behavior terhadap employee retention. Di sini nilainya adalah 0,446, artinya lebih dari 0,05. Artinya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap employee retention. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa communication tidak berperan sebagai variabel moderator dalam hubungan antara organizational leadership behavior dan employee retention. Jadi hipotesis 6-nya itu ditolak. Lalu di sini ada interaksi antara communication dan transformational leadership terhadap organizational leadership behavior. Nah, nilainya di sini adalah 0,219, artinya lebih dari 0,05. Jadi bisa dikatakan tidak berpengaruh secara signifikan dan hipotesis 5-nya itu ditolak. Lalu di sini ada pengaruh organizational leadership behavior terhadap employee retention. Di sini nilainya adalah 0,681, artinya lebih dari 0,0. Jadi bisa dikatakan tidak berpengaruh secara signifikan. Lalu di sini transformational leadership terhadap employee retention. Nah, nilainya di sini adalah 0,037, artinya kurang dari 0,05. Jadi bisa dikatakan berpengaruh secara signifikan dan hipotesis duanya diterima. Lalu yang terakhir di sini ada pengaruh transformational leadership terhadap organizational leadership behavior. Nilainya adalah 0,000, artinya
kurang dari 0,05, jadi bisa dikatakan berpengaruh secara signifikan dan hipotesis satunya diterima. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.